Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah sampai malam ke 17 bulan Ramadan. Kita sudah melaksanakan salat tarawih yang ke-16 dan melaksanakan puasa perjuangan tirakat antara usaha dunia dan usaha akhirat. Majelis ini dibangun dengan susah payah bagi kita semua, dengan tenaga, dengan air mata, dengan harta, dengan waktu, dan dengan segala-galanya agar terbentuk berdirinya Majelis Taklim Al-Anwarul Habasyiyah. Maka sudah sepatutnya bagi yang duduk di majelis ini, yang ikut andil di majelis ini, yang belajar di majelis ini, untuk menjaga dan memberikan contoh, mengisi majelis ini dengan sesuatu yang baik,
Jangan mengotori majelis ini dengan sesuatu perilaku yang tidak baik. Karena majelis ini dibangun dengan penuh perjuangan. Majelis ini dibangun dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh tangisan, air mata yang antum tidak ketahui di balik pembangunan ini. Banyak orang yang berkhidmat baik dari dalam majelis. Wes Mbak Mulidi, kan? Yang di luar membantu ataupun orang sini ataupun di luar sana, sahabat-sahabat kita yang membantu untuk berdirinya majelis taklim Al-Anwarul Habasyah. Maka sudah wajib bagi kita untuk menjaga, melestarikan, mengisi majelis ini seperti perjuangannya. Jangan dinodai dengan perilaku kita yang tidak baik. Jangan dinodai dengan sesuatu yang tidak baik. Apa itu contohnya? Majelis ini berdiri dengan penuh keringat dari orang-orang, tidak memandang kasta, tidak memandang kedudukan, tidak memandang kaya atau miskin. Semua saling membantu satu sama lain. Perjuangan kita semua. Sekarang kita tinggal menjalani bagaimana mengisi ini majelis agar semakin baik. Dan majelis ini diisi ya layaknya, karena perjuangannya berat, perjuangannya penuh dengan air mata, penuh dengan pengorbanan. Memang diisi dengan sebaik mungkin, dengan kedisiplinan hadir di dalam majelis. Jangan dikotori, dinodai, karena perjuangannya begitu luar biasa. Baik urusan perjuangan ikhtiar kita dalam hal dunia ataupun saya nirakati dalam urusan akhirat, bagaimana majelis ini terbentuk. Jenengan hanya melihat dengan mata jenengan ini terbentuk seperti ini, tapi tidak tahu bagaimana perjuangan saya mendirikan ini. Perjuangan kita semua mendirikan ini di balik layar yang banyak orang lain tidak ketahui. Maka tolong selaku antum jamaah sini yang disiplin, kan itu pengaruhnya besar. Dibikin majelis ini untuk mendidik akhlak antum, kedisiplinan kamu, tanggung jawab kamu. Yang tua tolonglah, yang tua tolong beri contoh kepada yang muda. Kalau yang tuanya saja tidak memberi contoh kepada yang muda untuk tidak disiplin, bagaimana yang muda akan mengikuti untuk disiplin? Saya tahu antum sibuk, saya tahu antum punya pekerjaan lain, kesibukan antum. Tapi jagalah kedisiplinan antum. Luangkanlah waktu untuk majelis ilmu yang antum dirikan dengan penuh air mata, pengorbanan, perjuangan, lelah, letih. Jangan antum turunkan nilai kemuliaan majelis ini yang dibangun dengan susah payah, yang mengikut sertakan anggota-anggota lain untuk membantu, mengikut sertakan majelis lain untuk membantu, mengikut sertakan pondok pesantren lain untuk membantu. Yang tua contoh, memberi contoh pada murid, datang yang tepat waktu. Jam 9 datang. Saya tahu jenengan punya anak, saya tahu ibu-ibu jenengan punya kesibukan, punya rutinitas sehari-hari. Maka prioritaskan, karena datangnya antum ke sini tepat waktu, itu akan memberikan banyak kebaikan untuk mereka yang ada di bawah antum, terlebih mereka yang belajar di sini. Para anak-anak muda yang dimana ia melihat tapi tidak berkata, ia mengambil ilmu darimu wahai para orang tua, ia melihat ilmu darimu wahai para ibu-ibu, namun tidak berkata kalau dia lagi melihat dirimu. Engkau sebagai sosok yang dilihat, tauladan yang didoakan, walaupun engkau tidak ingin dituakan, tidak ingin dicontoh, tidak ingin diteladani, namun sudah hukum sunatullah, seorang anak muda akan mencontoh orang yang lebih tua. Itu sudah sunatullah. Maka tolonglah ibu-ibu disiplin hadir,
jam 8:30 di brosur tulisan jam 9 hadir. Tidak ada salahnya antum hadir disiplin di sini. Antum bisa membaca Al-Quran terlebih dahulu. Antum bisa membantu apa yang perlu disiapkan di sini. Baik jamaah yang laki-laki seperti itu. Saya yakin jenengan segitu punya rutinitas jenengan masing-masing. Tapi luangkan, prioritaskan majelis ilmu. Kenapa? Ketika antum memprioritaskan apa yang ada di dalam majelis ilmu, sama sajanya antum mengutamakan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Ini majelis bukan milik saya, bukan milik saya pribadi, bukan. Hakikatnya ini milik Nabi Muhammad. Jadi kalau antum melakukan ini semua demi majelis, itu sama saja jenengan telah memuliakan majelis ini. Dan jenengan sama saja telah memberikan kebaikan untuk keluarga jenengan. Dan yang sudah lama ikut saya, kasih contoh kepada anak-anak baru yang baru ikut majelis ini. Alvin, kasih contoh, jangan seenaknya sendiri. Ya, Nabi Muhammad itu mengatur, orang ingin diatur, orang ingin duwe guru aja jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Yang lama ikut saya, beri contoh kepada anak-anak yang baru tentang kedisiplinan. Bagaimana yang baru akan menjadi manusia yang lebih baik, disiplin hadir majelis, istiqomah. Jikalau yang lama saja tidak bisa menjaga istiqomahnya dan tidak bisa menjaga kedisiplinannya, bagaimana ibu-ibu yang tua-tua, bapak-bapak yang tua-tua yang sudah menikah, yang hadir majelis, ada yang muda, ada yang tua saja tidak disiplin, tidak menjaga istiqomahnya dalam hadir majelis. Bagaimana yang muda yang di belakang jenengan akan mencontoh, akan disiplin dan istiqomah hadir majelis? Apakah saya salah berkata seperti ini? Salah tidak? Jawab. Oke, antum tidak mau dicontoh, tidak mau dijadikan teladan, tidak mau dijadikan panutan. Tapi sudah sunnatullah, tahu sunnatullah. Sesuatu yang datangnya dari Allah, sudah qadarullah. Bahwasannya yang tua pasti akan dilihat oleh yang muda. Itu pasti itu. Nggak bisa dihilangkan. Oh, jenengan menolak, saya kan bukan ustadz, saya kan bukan orang yang dituakan di sini. Saya kan bukan ibu yang dituakan di majelis ini. Tapi mau gak mau antum itu dilihat oleh anak-anak yang lebih muda. Jikalau antum saja tidak bisa disiplin, mengatur waktu hidup antum, bagaimana yang ada di belakang antum yang muda-muda? Antum punya kesibukan pekerjaan. Janganlah pekerjaanmu mempengaruhi urusanmu kepada akhirat, mempengaruhi waktumu. Dalam kedisiplinan antum menjaga istiqomah dalam majelis. Saya sudah tegaskan dan saya tidak akan pernah bosan mengatakan ini kalau bukti daripada saya sayang perhatian sama jenengan, makanya saya kasih tahu pada jenengan. Kalau seandainya saya tidak memberi nasihat ini pun, ini majelis tetap akan berdiri seperti ini dan ada orang yang belajar. Tapi saya tidak akan pernah bosan memberitahu jika ada yang kurang, ada yang belum, saya akan tutupin. Tapi tolonglah, sudah saya jelaskan panjang lebar. Jika ingin melihat pribadi seseorang, lihatlah dari bagaimana cara ia mengatur waktunya dan bagaimana cara ia menjaga disiplinnya dalam mengatur waktu dan hidupnya. Waktu yang ia miliki saja tidak bisa diatur. Engkau disiplin jika urusan dunia, tapi kenapa engkau tidak bisa disiplin dalam urusan akhirat? Engkau disiplin memberikan nafkah kepada anak istrimu, engkau disiplin dalam engkau belajar di pondok pesantren, engkau belajar di sekolah, engkau bekerja kepada seseorang, kepada majikanmu, engkau janjian dengan temanmu bermain, engkau disiplin tepat waktu. Kenapa dalam urusan engkau dengan Allah dan Rasulnya, engkau banyak dalil yang keluar dalam hatimu? Apa pantas? Sayang. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati
wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Pahami dulu Quran surat Al-Asyr, wal asri innal insana lafil khusr alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, daripada saya tidak hadir lebih baik telat. Oke, ketika antum ada uzur, ada halangan, antum bisa menilai diri kamu sendiri. Kenapa saya setiap hadir majelis kok banyak telatnya daripada tidaknya? Padahal saya di rumah tidak ada kegiatan. Oke, kalau antum ada kegiatan, monggo nggak apa-apa. Ini berlaku kepada orang yang tidak ada halangan di dalam rumahnya, namun ia terikat dengan majelis dalam belajar ilmu agama di dalam majelis, namun tidak disiplin. Itu kekurangannya. Jika yang ada halangan seperti ia kerja pulang jam 9, ia jualan pulang jam 8 malam, fadhol silakan. Hukum itu tidak usah diterapkan. Tapi ini nasihat diterapkan bagi mereka yang hanya bersantai-santai di dalam rumah setelah ia berbuka puasa. Ia melaksanakan sholat taraweh sampai jam berapa di masjid musola, antum tahu sendiri. Tidak ada halangan secara syariat, tapi antum menunda. Antum ingin tahu di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, di sini kalimatnya jamak. Apa kalimatnya? Kebanyakan jeritan tangisan manusia di neraka itu karena sifat menunda-nunda dalam kebaikan. Menunda berarti menunda, tidak menyegerakan. Kebanyakan manusia di neraka, tangisan, jeritan, siksaan di neraka, kata baginda Nabi, itu sebab karena sifat manusia ketika di dunia yang suka menunda-nunda kebaikan, jikalau dia tidak ada halangan secara syariat yang membuatnya dirinya menunda. Saya mau sholat, menunda, anak saya mati, ditunda menurut syariat. Tidak ada halangan secara syariat, tapi antum menunda, walaupun intinya antum melakukan sholat, walaupun intinya antum hadir majelis. Tapi itulah kebanyakan manusia kelak di neraka yang akan terdengar jeritan-jeritan siksa yang mengenaskan, kata baginda Nabi Muhammad, karena sebab sifat selama ia hidup di dunia menunda-nunda dalam kebaikan. Kebaikan zamannya luas sekali. Kebaikan itu luas sekali. Hadir majelis diantaranya itu kebaikan. Menjaga waktu dalam hidupmu itu kebaikan. Disiplin itu kebaikan. Paham? Apa kamu golongan orang yang kelak akan menangis, menjerit di nerakanya Allah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW karena sifat menunda-nundamu? Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai yang hadir di dalam majelis ini, yang belajar di majelis ini, termasuk golongan orang yang disabdakan Nabi menjerit, terisak-isak karena siksaan yang begitu pedih, karena sifat menunda-nundanya selama hidup di dunia dalam kebaikan. Walaupun dilakukan, karena apa? Iya. Dua hal yang membuat orang terkadang rugi dan lalai tertipu dengannya: menunda-nunda dalam kebaikan dan tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Dua hal, kata Rasulullah SAW, dua hal yang orang lalai di dalamnya dan ia akan menyesal di kemudian hari atas apa yang ia lakukan. Dan ia tertipu dengannya. Dua hal perkara apa? Menunda-nunda ketika mau melakukan kebaikan apapun itu. Dan kedua, tergesa-gesa ketika dia hendak melakukan suatu perbuatan. Maka adanya penyesalan. Itu, diingat itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Man ahabba an yakuna lil anbiya'i warisan. Man ahabba an yakuna lil anbiya'i warisan. Siapa yang ingin menjadi pewarisnya Nabi? Setiap orang pasti inginlah memiliki warisan yang diturunkan oleh baginda Nabi. Yang nggak mau berarti bukan umat Nabi. Saya nggak mau dapat warisan Nabi. Mana mungkin umat Nabi masa nggak mau menjadi bagian daripada yang mendapat warisan Nabi. Saya orang bodoh, salah kamu kalau seperti itu. Dari adanya orang pintar itu dari bodoh, adanya orang nggak tahu. Dan adanya orang tahu itu dari yang tidak tahu. Saya antum dulu bodoh karena belajar tahu. Saya antum dulunya nggak tahu karena belajar jadi tahu. Dan Nabi menurunkan ilmu untuk umatnya. Dan siapa yang ingin menjadi pewarisnya Nabi maka harus belajar. Manahabu ayakuna lil anbiya warisan wa fi mazarihim harisan falyata'allami ilman nafi'a. Barang siapa yang ingin menjadi pewaris Nabi dan menanam di ladang-ladang mereka, hendaklah ia belajar ilmu agama yang berguna. Hendaklah ia menjaga belajar ilmu agama yang berguna. Apa itu ilmu agama yang berguna? Ya ilmu-ilmu yang menjadikanmu semakin baik, ilmu yang menjadikanmu semakin mengintrospeksi dirimu bahwa banyak kekurangan di dalam kehidupanmu, ilmu yang membuat akalmu, hatimu hidup sehingga engkau berpikir bahwasanya saya orang yang banyak kesalahan, maka dari itu saya belajar dari kesalahan. Ilmu yang menjadikanmu semakin baik di hadapan Allah ataupun manusia, sehingga manusia yang dekat denganmu akan merasa nyaman. Ilmu yang menjadikanmu semakin baik sehingga keluarga, saudara yang kau cintai ketika engkau wafat, dengan ilmu tersebut engkau bisa menyelamatkan mereka. Maka barang siapa yang ingin menjadi pewaris Nabi dan menanam di ladang-ladang mereka, hendaklah ia belajar ilmu yang berguna. Ilmu apa itu? Ilmu Islam. Ilmu Islam. Wa huwa maja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ilmu dinil Islam fa fil hadisil al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wal yahdur majalisal ulama'i fa inna hariyadul jannah wa man habbu ajlama ma nasibuhu min inayatillahi fayandur ma nasibuhu minal fiqhi fid dinillah. Hendaklah orang muslim itu menghadiri majelis-majelisnya ulama. Karena majelis itu ialah riyadul jannah, taman-taman surganya Allah. Majelis ilmu itu taman surga. Ya. Dan siapa yang ingin mengetahui seberapa besar bagian perhatiannya dari Allah, hendaklah ia melihat seberapa banyak pengetahuannya tentang agama Allah. Jikalau jenengan ingin melihat seorang manusia yang memiliki perhatian kepada agama, kepada Allah, kepada Nabi, maka dilihat itu seberapa peka, seberapa peduli, seberapa tahu dia tentang ilmunya Allah. Ya, seperti jenengan suka sama seseorang. Jikalau orang itu cinta kepada jenengan, pasti akan menaruh perhatian kepada jenengan. Perhatiannya banyak, ya. Perhatiannya banyak. Tandanya ia suka sama jenengan, cinta kepada jenengan. Sama. Kalau kamu ingin lihat umat Nabi Muhammad, orang
yang perhatian dengan agamanya Allah, yang perhatian dengan syariat Nabi, yang perhatian dengan ilmunya Allah, ya, maka lihatlah seberapa besar ia memuliakan ilmunya Allah, ia menjaga ilmunya Allah, ya, dan ia mengetahui daripada ilmunya Allah. Jadi orang kalau perhatian dengan sesuatu, maka ia akan menjadi budaknya. Orang kalau cinta kepada sesuatu akan menjadi budaknya. Itu perkataan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sapa wong sing seneng karo suatu perkara mesti bakal dadi budake. Ini jenengan bener-bener seneng karo Riyadul Jannah, taman surgane Gusti Allah, yaitu majelis ilmu, mesti jenengan bakal dadi budake majelis ilmu. Akeh nang majelis, hikmahe nang majelis, turune nang majelis, resek-reseke nang majelis, ngaji kitabe, buka kitabe nang majelis, salate nang majelis, ngobrole nang majelis, bercandane gowenane nang majelis, konconane nang majelis. Karena itu perkataan Imam Ali mengatakan, siapa yang cinta, benar-benar cinta kepada sesuatu, pasti ia akan menjadi budak dari sesuatu itu. Kamu cinta kepada uang, ya kan gelem ora gelem kerjane payah luar biasa hanya untuk mendapatkan uang, tandanya kamu cinta uang. Kamu cinta kepada seorang perempuan, kamu akan jadi budaknya perempuan. Bagaimana kamu akan mendapati perempuan itu? Bagaimanapun caranya biar dia menjadi istriku. Apapun akan kamu lakukan. Lah bagaimana kita menjadi budak tadi? Budak ini budak yang baik diarahkan pada sesuatu yang baik. Saya mau jadi budak, jadi kacau. Saya mau hina, rendah, jadi budak, jadi kacau, asal menjalani Gusti Allah. Yaitu di mana? Yaitu Riyadul Jannah, taman surga Allah, yaitu majelis ilmu. Lebih baik daripada saya jadi budak dunia, daripada saya jadi budak perempuan, hanya cinta kepada perempuan, takut kepada istri, takut kepada suami, takut kepada istri, takut kepada manusia. Lebih baik saya takut kepada Allah, jadi budaknya majelis ilmu. Jadi mana hakikatnya saya jadi budaknya Allah, jadi budaknya Nabi. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lah jadi budaknya manusia, jadi budak cinta. Saking cintanya kepada istrinya, takut istrinya melakukan salah, nggak mau menging. Ora wani ngomongi, ora wani nuturi. Kebalikannya seorang suami salah, seorang istri saking cintanya kepada suaminya nggak mau nasihati, nggak mau menging. Kamu jadi budaknya cinta itu berarti. Seorang laki-laki yang bodoh jikalau melihat seorang perempuan yang melakukan keburukan, kesalahan, namun laki-laki tersebut diam karena takut, didasari dengan cinta. Saya cinta makanya saya diam saja, nggak mau ngasih tahu. Kamu pemimpin, laki-laki itu pemimpin rumah tangga, dan surganya laki-laki itu yang sudah menikah jadi ibu. Surganya laki-laki yang sudah menikah itu di ibunya. Gak bisa dibalik-balik. Sesangkon senenge cinta karo bojone kayak apa? Wong wis nikah, wong lanang, ya tetap surgane kuwi nang ibu, ora bisa dibolak-balik, nggak bisa dibolak-balik. Saya memperjuangkan istri saya dengan penuh air mata, penuh perjuangan dan darah. Makanya saya sangat cinta dengan istri saya. Ini bagi seorang laki-laki, tapi ia melupakan ibu. Adanya engkau bisa cinta kepada istrimu sebab engkau dilahirkan dari ibumu. Coba kalau engkau tidak dilahirkan dari ibumu, bagaimana engkau bisa mengenal istrimu saat ini? Bagaimana engkau bisa mengenal istrimu saat ini jika engkau tidak dilahirkan dari rahim seorang ibu? Kenapa engkau lebih memilih istrimu daripada ibumu, wahai seorang laki-laki yang sudah menikah? Dan seorang perempuan jangan sampai suaranya lebih tinggi dari laki-laki. Surgamu ada di laki-laki, jangan kau mengatur kehidupan seorang laki-laki. Jikalau laki-lakimu benar, suamimu benar, taat patuhlah kepadanya, dukung. Osakan gabel, osakan ngomong.
Waduh, usah kakek ngomong nih dia lanang sing bener. Usah kakek nguturi, usah kakek ewe nasihat nih lanangnya bener, pemimpinnya bener. Tapi ini pemimpinnya salah, dia ngerti. Walaupun lanangnya surganya jenengan wong lanang, dan kebalikannya wong lanang aja kayak banci. Kalau ngaten nurut, ditelepon balik. Alasannya cinta sih, jaga rumah tangga tidak seperti itu. Lihat apa yang kamu lakukan. Jadi seperti itu, ya. Sesuai porsinya, laki-laki tegas, perempuan lemah lembut. Seperti itu, jangan dibalak-balik. Balikannya, perempuan ngatur lanang. Sedangkan sudah dijelaskan penciptaan pertama dahulu laki-laki sebagai pemimpin, khalifah pertama di muka bumi ya laki-laki. Laki-laki kayak budak karena cinta. Nggak bisa seperti itu. Namanya engkau tidak menjalankan takdir Allah dengan baik. Takdirnya Allah laki-laki itu khalifah pertama di muka bumi. Kenapa engkau malah ditentukan dengan perempuan? Tandanya engkau tidak menjalankan takdir Allah dengan baik ya. Takdir manusia yang pertama, ya sahabat Nabi Adam alaihissalam sebagai pemimpin pertama di muka bumi benar. Lah engkau sebagai laki-laki malah tunduk dengan perempuan. Padahal seorang laki-laki itu pemimpin dalam keluarga rumah tangga. Berarti engkau tidak menjalankan takdir Allah dengan baik. Engkau melawan takdir Allah. Ngati-ngati kon. Melawan takdir Allah itu tandane kon wis seakan-akan mampu menyayangi Allah. Allah murka, digawe binasa dong. Habis semua. Ya. Wal yahdur majalisal ulama fa inna hariyatul jannah wa man habba an ya'lama manasibuhu min inayatillahi fayandur manasibuhu minnal fikhi fi dinillah. Ketika antum hidup, hadirilah majelisnya para ulama, karena para ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Dan majelis ilmu itu riyadul jannah, taman surga. Ning kowe pe ora disiplin sungkan hadir majelis ilmu, ora istiqomah majelis ilmu. Kowe taman surga. Kenapa sih mani-mani dibalik-balik? Iya, sebelum antum masuk surga, antum akan dites di majelis-majelisnya para ulama. Mana itu taman surganya? Ya di majelis ilmu. Nang dunia bisungkan hadir majelis ilmu, ora istiqomah. Ini belum surga primen. Wong Allah sampai Allah mengatakan, baginda Nabi juga mengatakan majelis ilmu taman surga. Kenapa harus taman surga sih? Ya, harusnya kata-katanya nggak usah ada surganya dong. Bisa nggak? Bisa lah. Kenapa diumpamakan majelis ilmu taman surga ya? Bisa kan padahal nggak usah taman surga. Tinggal taman yang penuh dengan keberkahan dan rahmat. Bisa kan Nabi mengatakan itu ataupun Allah berkata seperti itu. Tapi kenapa majelis ilmu dikatakan riyadul jannah? Surga yang mulia yang di dalamnya ada Nabi Muhammad ditaruh di dalam majelis ilmu yang ada di dunia. Padahal kehidupan akhirat belum terjadi untuk kita bagi yang hidup. Tapi Allah sudah memperumpamakan bahwasanya majelis ilmu itu riyadul jannah, taman surga. Padahal Allah sang ngomong gue, Nabi Allah sang ngomong gue, majelis ilmu gue tempatnya wong loro kebaikan, tempatnya wong jaluk ampura wis rampung. Kenapa? Ono kalimat kata-kata surga. Karena gue berarti kan mulia, bener lah, mulia. Antum urip jujur gue mati pingin mlebu surga, nyong mati pingin mlebu surga, bener kan? Lah dewek nang surga iki saiki sing ana nang dunia keprimen prilakune. Jaga surga dunia ini dek keprimen sing ana nang majelis ilmu. Nyacati apa tambah mulia kena ke surga. Walaupun surga usah dimulyakna wis mulia. Karena apa? Ning jerone Nabi Muhammad sih. Lah kowe wis dine surga nang dunia sing arane riyadul jannah taman surga yaitu majelis ilmu. Kowe nggih cacat ora nang majelis ilmu dengan perilakumu. Ning nggih cacat primen carane mlebu surga nang dunia dine surga contoh be. Ora bisa digunakan dengan sebaik mungkin, ya. Kan seperti itu. Ning apan komplain aja karo aku, karo Al-Qur'an. Karo Nabi sing ngomong sih tidak aku. Nyong tinggal nyampaikan apa sih ono nang kitab ya. Aku nyampaikan apa yang ada dalam kitab. Ning majelis ilmu be
taman surga. Nah, bagaimana kamu menggunakan taman surga ini dengan baik, dengan akhlakmu, dengan akalmu, hatimu. Aja nggawe cacat nang taman surga ini Gusti Allah. Nantang Allah kowe arane. Ora nantang primen, oh jelas nantang kok. Allah sudah memperingatkan, Nabi sudah mengatakan, ketika engkau melewati sebuah majelis ilmu Riyadul Jannah, taman surganya Allah, maka datang duduklah di situ, ambillah ilmu di dalamnya. Kia ora wong sungkan hadir majelis ilmu, sing wis hadir majelis ilmu sungkan istiqomai. Sing wis istiqomai sungkan jaga waktune, disiplin. Ya. Nunggak sepur deh bisa ana waktune kan, nunggak sepur ngerti ora? Nunggak bis, tiket pesawat ana jame ora? Wedi ketinggalan sepur, wedi ketinggalan bis, wedi ketinggalan pesawat. Tapi nama majelis ilmu orang wedi ketinggalan lebih surga. Li primen kowe? Geblek apa kentir? Hah? Aku kowe iki geblek apa kentir asline? Sing ora bisa disiplin. Geblek apa kentir? Wedi ketinggalan THR, wedi ketinggalan sepur, wedi ketinggalan pesawat, wedi ketinggalan bis, wedi ketinggalan perkara dunia, tapi orang wedi ketinggalan mlebu surga. Lah kok bisa yang kait-kaitkan mari mlebu surga bi pemenang dunia? Ya iya, kalau sudah ngomongin Nabi ngatakan kita taman surga, bro. Ki simulasi, ki kasare ngomong, ki simulasi nih dewek, latihannya dewek suruh mlebu surga ya majelis ilmu. Nah apa? Men dewek sing orang ngerti jadi ngerti, bener ora? Sing ibadah asal-asalan jadi orang asal-asalan, ngerti ora? Sing apine mati jadi urip, ngerti ora? Karena ya gue lah, bener apa sih? Makanya ada kalimat atau kata-kata Riyadul Jannah. Weh, tafsire. Weh, asbabul wurute. Kenapa anak Riyadul Jannah? Karena Allah Nabi Muhammad pingin didik panjenengan sedaya selaku umate, karena Nabi sangat cinta karo umate men ojo ana mlebu neraka, diciptakanlah Riyadul Jannah. Taman surga dhisik. Nanti di muka bumi ini yang dimana umat Nabi yang berakal memiliki hati akan masuk ke dalam taman surganya Nabi. Berapa? Dididik. Arane wong dididik berarti didatur. Arane wong diatur yo kudu gelem. Tujuannya apa? Nggo apik awake dhewek. Nggo apa? Kehidupan setelah mati. Men Nabi joko kowe kabeh umat yang mlebu surga gampang. Langkah sing tersisa nang neraka. Paham? Paham ora? Ini perkara waktu jenengan nyempelekan sing ana nang dunia. Ini primen jenengan apa melu umat Nabi sing mlebu surga cepat. Primen coba aku takon. Hah? Coba dinalaris atik dalil akli, atik hadis, atik Al-Qur'an, coba dadek siji, dipikir sing mateng. Salah ora omongan aku. Dipikir coba, atik dalil akli, akale kon gunakna, atine kon dibuka. Kitabe ya tak bacakna, Al-Qur'ane tak bacakna, dipikir sing mateng. Allah duwe nabi, arane Nabi Muhammad, utusan Allah, pemimpin akhir zaman. Nabi duwe umat, saking cintane karo umate, Nabi orang pingin siji umat yang mlebu neraka, pingin mlebu surga kabeh. Bener apa ora? Makane Allah saking cintane karo Nabi, mawe kuasa penuh. Wis kaya Rasulullah, kowe tak menehi syafaat ya, kowe nyafaati umate kowe men ojo ana sing mlebu neraka siji-sijia. Tingkatan, trimen carane orang mlebu neraka, ya kudu ana ilmune ngibadah marang Gusti Allah. Carane primen ibadahe, makane ana Riyadul Jannah, majelis ilmu. Lho sapa sing duwe majelis ilmu? Al anbiya warasatul al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi.
Wis darani ulama berarti wong sing wis belajar ilmune Gusti Allah lan ilmune Nabi. Wis kaya gue buka majelis ilmu. Sapa wong sing pengin mlebu selama patu kudu anak dididik. Kan kaya gue lah. Tujuannya apa? Men sesuai dengan sabda Nabi. Nabi ora pengin umatnya siji. Kan ya gue lah bro, bener ora? Kayak apa di tentara, diasing di sini base camp, dididik militer, bener? Dikaploki, gue berdiri, tangannya jam telu, pun renang, jebul maring laut. Jadi tentara berrepot temennya, iya bener sih? Latihan di tentara berat apa sih? Tapi lebih berat, latihan wong sinanan di rumah majelis. Karena apa? Sangkutannya nafsu baru sahabat bro, berontak nafsu nih sampean sama di sampean berontak nih tuturi, gue pasti. Kenapa? Iya setan orang pingin melepaskan momen itu. Beda tentara berat kayak apa dicampur pun berdiri, ya nang tengah alas, ya orang ini panganan pun oleh dewek bisa dilakoni karena apa? Ini dunia. Tapi perkara herat terselubung ke goib. Hati, syahwat, nafsu, iya ya. Padahal teka-tek, mari majelis disiplin jam setengah sangat. Salat tarawih jam setengah. Dan selama bulan Ramadan 30 hari tur jam setengah terus semangatnya. Gak bisa. Padahal kesel. Tidak sekesel wong belajaran apa jadi polisi, apa jadi tentara. Bener apa sih? Rasa mono apa? Iya, karena setannya kayak gini, yes, turut sitik aku grogoti nafsune kae. Men kae, turut sitik tambah nyepelek na waktu, aku beli gampang. Lah kon lebih pinter kowe apa setan? Harusnya lebih pinter kowe. Setan dinas neraka. Ya, jadi seperti itu insyaallah manfaat barokah Allah alam bisa itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ta'arafna bi'ala la ta'arafna